Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang menonton video ini. Kapan saja kalian bisa menyesuaikan waktu masing-masing. Dan pada pembelajaran atau pertemuan kali ini, Bapak atau saya atau Mas juga boleh akan membahas tentang teks cerita fantasi yang ada di bab 2 di jenjang SMP. Mungkin nanti selama pembelajaran ke depan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa digunakan sebagai bahan ajaran yang bisa menambah ilmu pengetahuan tentang teks cerita fantasi. Baik, langsung saja kita masuk ke slide teks cerita fantasi. Nah, ini adalah KD yang dimana KD 3.3 itu mengidentifikasi unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kemudian untuk 4.3 yaitu menceritakan kembali isi narasi atau teks imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. KD 3.3 ini kaitannya dengan pengetahuan dan 4.3 itu kaitannya dengan keterampilan yang akan dipahami atau didapat setelah diadakannya pembelajaran teks cerita fantasi. Langsung ke slide berikutnya. Apa itu teks cerita fantasi? Mungkin ada yang tahu apa itu teks cerita fantasi? Oke, mari kita lihat bersama-sama apa yang dimaksud dengan teks cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan salah satu cerita narasi atau prosa fiksi, yaitu cerita yang tidak nyata, sehingga dapat dikatakan cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinasi yang diciptakan oleh penulis. Nah, bisa dipahami ya. Coba semuanya simak di bagian yang dicetak tebal, yaitu cerita narasi atau prosa fiksi. Ini adalah kata kunci untuk memahami apa itu pengertian dari cerita fantasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ciri umum dari teks cerita fantasi. Ciri yang pertama, ada keajaiban atau keanehan yang tidak ditemukan atau ditemui di dalam dunia nyata. Namanya juga fantasi atau cerita narasi yang tidak nyata dan jarang ditemukan di dunia nyata. Contohnya, tiba-tiba Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Oke, semuanya lihat pada kalimat kedua. Mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Apakah di dunia nyata itu ada? Tidak ada ya tentunya, karena belum pernah ada yang mendapati seekor naga ekornya bisa mengeluarkan api. Tapi kalau di cerita fantasi, itulah yang menjadi salah satu ciri, yaitu ada keanehan yang tidak terdapat pada dunia nyata. Oke, lanjut ke ciri yang kedua, yaitu ide cerita atau tema merupakan pesan menarik yang ingin disampaikan penulis kepada
pembaca lewat cerita yang dibuatnya. Jadi ada sebuah tema atau ide cerita yang mendasari teks narasi tersebut, dan tema itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Tentunya tema itu nanti akan dikemas dengan kreasi dan imajinasi sehingga akan membuat cerita atau teks narasi yang berupa cerita fantasi itu menjadi lebih menarik untuk dibaca. Lanjut ke ciri yang ketiga, yaitu menggunakan latar atau tempat. Kenapa menggunakan latar atau tempat? Karena sebuah peristiwa atau kejadian dalam cerita itu tentunya ada sebuah tempat. Kalau tidak ada tempat, mungkin tidak akan termenuhi dari cerita tersebut. Contohnya, dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika, Minggu pukul 6 mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Di kamar Anika serasa ada langit. Apakah di sini kalian sudah mendapatkan mana yang dimaksud dengan latar tempat? Oke, di sini mari kita lihat bersama-sama ya. Dengan kesepakatan kita bertiga sahabat kita berkumpul di rumah. Nah, inilah di rumah yang menjadi latar tempat. Minggu pukul 6 mereka semua masuk ke kamar. Nah, ada kamar juga sebagai latar tempatnya. Kemudian untuk kalimat yang ketiga sama kamar juga. Ini adalah contoh yang berkaitan dengan latar. Mari kita lanjut ke ciri yang berikutnya. Tokohnya unik. Nah, ini adalah salah satu ciri yang dimiliki oleh cerita fantasi. Kenapa tokohnya unik? Karena ada hewan, ada juga nanti bisa robot seperti Transformer, bisa juga Spider-Man. Itu juga menjadi salah satu bentuk atau contoh cerita fantasi. Misalkan dalam Transformer, film Transformer, tokohnya itu kan adalah robot. Kira-kira di situ unik tidak? Pasti unik ya, apalagi robotnya itu bisa menjadi mobil, bisa menjadi robot yang raksasa. Kemudian ciri yang kelima yaitu bersifat fiksi. Oke, kalau yang ini jelas ya, karena cerita narasi itu kan tidak nyata, berarti sifatnya itu adalah fiksi. Kemudian untuk yang keenam, menggunakan bahasa yang variatif, ekspresif, dan penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat. Contohnya, pasukan burung ababil berhasil menggempur istana burung gagak. Nah, di sini ada kata menggempur. Ini kan bisa dikatakan kata yang begitu ekspresif. Menggempur yaitu menghancurkan, meleburkan. Itu kan bisa masuk kategori yang variatif, ekspresif. Kemudian emosinya juga kuat karena dengan kata menggempur itu akan mendapatkan rasa yang lebih daripada melebur biasa. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata itu ada dua. Yang pertama, fantasi total dan fantasi irisan. Untuk fantasi total sendiri, semua yang ada dalam cerita tidak terdapat di dunia nyata. Jadi total keseluruhan itu benar-benar hanya ada di dalam cerita fantasi itu sendiri, tidak ada di dunia nyata. Contohnya seperti kekuatan ekor biru nataga, baik dari nama, objek, nama kota hanya rekaan saja oleh penulis. Kemudian contoh yang kedua yaitu fantasi irisan. Nah, bedanya total dengan irisan. Kalau total itu kan keseluruhan
semuanya tidak ada di dunia nyata, tapi hanya ada di dunia fiksi. Namun kalau untuk fantasi irisan, sebagian cerita itu ada di dunia fantasi dan sebagiannya lagi itu terdapat di dunia nyata, baik nama tempat, peristiwa atau yang pernah terjadi. Contohnya Detektif Conan, Rio, Nemo, The Nut Job, Transformer. Nah, Transformer ini ada sebagian tempat tentunya terdapat di dunia nyata, dan Conan itu juga ada di dunia nyata seperti di Tokyo atau Jepang, dan Transformer juga pernah di Cina, di Amerika itu juga ada di dunia nyata. Tapi untuk robot yang bisa bertempur seperti itu tentunya tidak ada ya di dunia nyata. Nah, itulah bedanya fantasi total dengan fantasi irisan. Kemudian jenis cerita fantasi yang kedua berdasarkan latar cerita. Yang pertama ada latar lintas waktu, cerita fantasi yang menggunakan latar yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman dahulu atau 40 tahun yang akan datang. Untuk yang kedua, latar sezaman, berarti latar yang digunakan pada masa kini, masa lampau, dan atau masa yang akan datang. Itu untuk jenis-jenis cerita fantasinya ya. Untuk unsur pembangunnya sendiri, unsur prosa fiksi itu ada dua unsur pembangun. Yang membangun fiksi itu ada satu unsur intrinsik dan yang kedua ekstrinsik. Unsur intrinsik ini menurut Mahayana 2006 di halaman 244, pendekatan intrinsik pada dasarnya sama dengan analisis struktural. Karya sastra dianggap di dalamnya mempunyai sejumlah elemen atau peralatan yang saling berkaitan dan masing-masing mempunyai fungsinya sendiri. Secara sederhana, bisa disebut unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Untuk memudahkan kalian mengingatnya, unsur intrinsik, in itu kan dalam. Nah, bisa dikatakan unsur pembangun fiksi dari dalam. Kemudian yang unsur ekstrinsik itu unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu, tetapi secara tidak langsung ikut mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra atau fiksi. Nah, mari kita bahas bersama-sama apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik. Ada yang tahu sebelumnya unsur intrinsik dalam prosa fiksi atau teks narasi atau cerita fantasi itu ada berapa? Oke, mari kita lihat. Yang pertama, unsur intrinsik itu tentunya ada judul dari cerita tersebut. Kemudian yang kedua ada tokoh dan penokohan. Ketiga ada plot atau alur. Keempat ada latar atau setting. Kelima ada tema. Keenam ada gaya bahasa. Dan yang terakhir ada sudut pandang. Nah, ini adalah unsur-unsur intrinsik yang membangun prosa fiksi dari dalam. Kemudian, nah, ini adalah pengertian-pengertian dari 7 unsur intrinsik tadi. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama judul. Oke, jelas ya, judul itu bisa kalian lihat di sampul atau halaman depan. Itu tentunya kalau karya sastra itu pasti ada judulnya. Dan untuk yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah orang yang dikenai peristiwa
atau mengemban peristiwa dalam suatu cerita fiksi. Sedangkan cara penulis menampilkan tokoh dengan berbagai macam karakter itu disebut penokohan. Jadi harus dibedakan ya, mana tokoh dan mana penokohan. Kalian bisa menyebutnya penokohan ini adalah sifat atau watak dari tokoh. Kemudian ada juga nanti tokoh itu ada beberapa konsep lagi yang dipisah. Ada tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh antagonis, tokoh protagonis. Itu nanti adalah macam-macam dari tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Namun yang jelas, tokoh di sini itu diartikan sebagai orang yang dikenai peristiwa atau mengemban peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke unsur yang ketiga, yaitu plot atau alur. Nah, plot atau alur merupakan sarana cerita atau rangkaian peristiwa yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Macam-macam alur berdasarkan urutan waktu. Ada alur maju, alur mundur, dan campuran. Dilihat dari ending cerita, ada dua, yaitu alur terbuka. Alur terbuka itu masih bisa diteruskan lagi ceritanya, meskipun sudah ending. Namun kalau untuk alur tertutup, itu tidak bisa diteruskan lagi, karena bisa jadi, kenapa dikatakan alur tertutup itu, tokohnya bisa jadi mati karena meninggalnya tokoh tersebut atau tokoh utama tersebut, sehingga untuk meneruskan alur yang berikutnya itu tidak mungkin. Mungkin kalau mau dilihat contohnya pada film Iron Man yang di Avenger Endgame itu kan, Iron Man itu kan menjadi salah satu tokoh yang mati. Pada cerita di Avenger Endgame itu kan Iron Man meninggal, sehingga menyebabkan untuk film Iron Man-nya sendiri itu tidak mungkin untuk dilanjutkan kembali, karena tokoh utama yaitu Iron Man sudah mati. Namun untuk film Endgame atau Avenger-nya mungkin itu bisa dilanjutkan, karena itu adalah gabungan dari superhero yang salah satunya itu tadi Iron Man. Mungkin seperti itu ya contohnya. Kemudian untuk unsur yang keempat, latar atau setting, disebut juga sebagai landas tumpu, mengarah pada pengertian tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya sebuah peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah cerita. Namun perlu diingat atau perlu dipahami, latar atau setting itu tidak menjadi satu kesatuan yang sama. Latar itu kaitannya dengan tempat, kalau setting itu kaitannya dengan waktu. Namun dalam penjenisannya, pengelompokannya unsur intrinsik ini menjadi satu bagian. Namun dibedakan ya, latar itu berhubungan dengan tempat, setting berhubungan dengan waktu. Kita lanjut ke slide berikutnya, masih membahas tentang macam-macam unsur intrinsik. Nah, kita ke unsur tema. Tema adalah gagasan dasar yang menopang sebuah karya sastra atau cerita narasi, yang di sini tentunya cerita fantasi, dan yang terkandung di dalam teks sebagai struktur semantis dan yang menyangkut persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan. Kemudian bisa juga disebut sebagai inti cerita yang ada. Kemudian untuk unsur yang selanjutnya itu adalah majas atau gaya bahasa, yang dimana
Majas adalah cara seorang pengarang menyampaikan gagasannya lewat media bahasa yang indah dan harmonis, meliputi aspek-aspek yang pertama, pengarang, ekspresi, gaya bahasa. Jadi ini adalah cara untuk mengemas cerita supaya cerita itu terlihat menarik. Makanya adanya majas atau gaya bahasa dalam sebuah cerita. Kemudian untuk yang terakhir itu ada sudut pandang atau point of view. Di sini cara atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar atau berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Nah, pada bagian ini ada banyak banget sudut pandang yang harus kalian pahami. Nah, diantaranya ada 4 sudut pandang dalam sebuah karya fiksi. Sudut pandang yang pertama yaitu pengarang sebagai tokoh cerita atau sudut pandang orang pertama. Pengarang bercerita tentang keseluruhan kejadian atau peristiwa terutama yang menyangkut diri tokoh. Tokoh utama sebagai pemapar cerita pada umumnya mempunyai kesempatan yang luas untuk menguraikan dan menjelaskan tentang dirinya, perasaan dan pikirannya. Kemudian untuk yang kedua, pengarang sebagai tokoh sampingan. Sudut pandang orang kedua. Orang yang bercerita dalam hal ini adalah seorang tokoh sampingan yang menceritakan peristiwa saling berhubungan, terutama dengan tokoh utama. Sesekali peristiwa itu juga menyangkut tentang dirinya sebagai pencerita. Kemudian untuk yang ketiga adalah pengarang sebagai orang ketiga atau pengamat. Nah, pengarang sebagai orang ketiga yang berada di luar cerita bertindak sebagai pengamat sekaligus sebagai narator yang menjelaskan peristiwa yang bersangkutan serta suasana perasaan dan pikiran para pelaku cerita. Nah, yang terakhir yaitu pengarang sebagai pemain dan narator. Sudut pandang orang pertama serba tahu. Pemain yang bertindak sebagai pelaku utama cerita dan sekaligus sebagai narator yang menceritakan tentang orang lain atau tokoh lain di samping dirinya. Biasanya keluar masuk cerita suatu ketika ia terlibat dalam cerita, tetapi ketika yang lain ia bertindak sebagai pengamat yang berada di luar cerita. Nah, ini adalah macam-macam sudut pandang yang ada dalam sebuah karya fiksi atau cerita narasi. Kemudian untuk unsur ekstrinsik di sini ada 3. Yang pertama amanat. Nah, perlu dipahami ya, amanat itu bukan masuk intrinsik tapi masuk ke ekstrinsik. Pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang yaitu amanat utama harus merujuk pada tema. Pesan moral lainnya dapat ditemukan tersebar dalam sebuah cerita. Untuk yang kedua yang berpengaruh juga meskipun secara ekstrinsik yaitu biografi pengarang. Keadaan subjektif individu pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup dapat mempengaruhi karya tulisnya. Dengan kata lain, pengarang juga dapat turut menentukan corak karya yang dihasilkannya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu keadaan lingkungan pengarang. Keadaan lingkungan pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial juga akan berpengaruh terhadap karya sastra. Nah, ini adalah unsur pembangun dari luar, namun unsur dari luar ini juga mempengaruhi karya sastra yang akan dihasilkan atau cerita fantasi yang akan dihasilkan oleh seorang penulis. Nah,
Ini mungkin bisa kalian gunakan sebagai latihan ya, yaitu ada tugas 1, yaitu bacalah teks cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Mungkin ada di buku dinas halaman 45 sampai 47, atau bisa juga cerita fantasi yang lain yang ingin kalian analisis. Bisa kalian cari di internet, tentunya di internet akan banyak banget menyediakan macam-macam teks cerita fantasi. Kemudian setelah membaca teks cerita fantasi tersebut, kalian bisa latihan atau mencoba untuk mencari unsur-unsur intrinsiknya yang ada di dalam cerita tersebut. Lalu kalian bisa menuliskan ke buku tugas atau ke MS Word kalau mau menggunakan aplikasi MS Word, dan bisa kalian kirimkan, mungkin itu kalau dijadikan tugas oleh Bapak Ibu guru atau sebagai latihan-latihan yang bisa dikerjakan di rumah untuk menambah ilmu tentang unsur intrinsik, itu bisa kalian lakukan latihan ini. Nah, selamat mencoba dan tetap semangat semuanya. Di masa pandemi ini memang mengharuskan kita untuk pintar-pintar dalam belajar menuntut ilmu, karena kita tidak bisa tatap muka dengan Bapak Ibu guru di sekolah, namun dengan cara lain, dengan seperti ini bisa menambah ilmu, menambah wawasan tentang pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan selalu berdoa semoga Allah selalu melindungi kita di setiap saat. Sekian dari saya, mudah-mudahan pemaparan yang banyak tadi tentang teks cerita fantasi bermanfaat untuk kalian para penyimak, penikmat, dan tentunya khususnya di siswa-siswi yang berada di SMP kelas 7. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.